Apa itu bank? Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum, pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknot. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan pokok bank ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana, sedangkan memberikan jasa bank lainnya itu hanya kegiatan pendukung. Bank dalam kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian memberikan balas jasa berupa bunga. Kegiatan menyalurkan dana yaitu berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat, sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank terdiri dari 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Apa sih bedanya? Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknisi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan. Perbedaannya hanya pada sistem memperoleh keuntungannya. Bank konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga, sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing nasabah. Dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Gimana sih sejarah perbankan di dunia? Pertama yaitu pada zaman kuno yang terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sejarah perbankan dimulai di Mesopotamia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu, kuil dan pemerintah menyimpan biji-bijian dan meminjamkannya kepada orang-orang. Ini adalah bentuk awal dari sistem perbankan. Yang kedua yaitu terjadi pada abad ke-12 atau bank pertama di Italia. Pada abad ke-12 ini, bank-bank mulai muncul di Italia. Salah satu yang terkenal adalah dari keluarga Medici. Mereka memperkenalkan cara baru dalam layanan keuangan seperti promissory notes atau surat utang dan cek yang membuat transaksi lebih mudah. Yang ketiga yaitu revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Dengan datangnya revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 ini, perbankan sangat berkembang pesat. Banyak bank baru dibentuk untuk memenuhi kebutuhan modal bagi industri. Ini juga mendorong lahirnya bank sentral yang bertugas mengatur sistem keuangan. Yang keempat yaitu pembentukan Federal Reserve yang terjadi pada tahun 1913 di Amerika Serikat. Federal Reserve ini didirikan pada tahun 1913 yang berfungsi untuk menjaga stabilitas uang dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Yang kelima yaitu evolusi perbankan di abad ke-20. Pada abad ke-20 ini, perbankan mengalami perubahan besar dengan munculnya bank investasi dan perbankan online. Bank investasi membantu perusahaan mendapatkan dana, sementara perbankan online untuk memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang keenam yaitu perbankan modern. Saat ini, perbankan terus berkembang pesat teknologi digital. Inovasi seperti aplikasi perbankan dan fintech memberikan akses yang lebih luas dan layanan yang lebih cepat kepada nasabah di seluruh dunia. Cara perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda. Lembaga bank pertama didirikan di Batavia pada 1827 yang bernama Rijavest Bank. Pada tahun 1896, seorang pribumi Purwokerto yang bernama R. Arya Wiryaatmaja mendirikan bank yang bernama Bank Penolong dan Tabungan
dikembangkan lagi dan diberi nama Hoops Parent Handball Credit Bank. Bank selanjutnya diganti menjadi Ultimate Fox Credit Bank. Kemudian namanya berubah lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga di JVS Bank. Setelah Indonesia merdeka, namanya diganti menjadi Bank Indonesia. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dihilangkan oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dengan munculnya perbankan digital dan vintage yang memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Perbankan Indonesia kini berfungsi sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional dengan berbagai layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sejarah perbankan syariah melalui 4 tahapan sejarah. Yang pertama, tahap di mana di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tahapan di zaman yang kedua ada di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selanjutnya di tahapan di masa Eropa, dan yang terakhir tahapan di masa modern atau pasca Eropa. Era perbankan syariah di dunia dimulai pada awal abad ke-20. Meskipun prinsip-prinsip keuangan syariah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Pada tahun 1963, Bank Islam pertama yaitu Dubai Islamic Bank didirikan di Unit Emirat Arab, menandai awal format perbankan syariah modern. Sejak saat itu perbankan syariah berkembang pesat terutama di negara-negara muslim. Pada tahun 1970-an, sejumlah keuangan lembaga syariah muncul di negara-negara seperti Pakistan, Malaysia, dan Sudan. Konferensi dan badan internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang didirikan pada tahun 1990 membantu standarisasi pihak keuangan syariah. Saat ini perbankan syariah telah menjadi sektor yang signifikan di pasar global, menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah serta menarik minat dari non-muslim dan investor global. Pertumbuhan ini mencerminkan permintaan yang meningkat akan alternatif keuangan yang etis dan berkelanjutan. Bank syariah diawali dengan berdirinya 2 bank berkreditan rakyat syariah, BPRS, di Bandung pada tahun 1991. BPR Syariah Dana Marditillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, serta PT BPRS Harukat di Nangro Aceh Darussalam. Perkembangan jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah sampai dengan tahun 2018 dan sekarang telah mengalami perubahan serta jumlah jaringan kantor meningkat sehingga pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak nasabah maupun pihak syariah, serta menonjolkan keadilan dalam bertransaksi. Investasi yang beretika mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi. Nah, secara umum, sejarah bank dan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu, baik di tingkat dunia maupun di dalam negeri. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian, dan perbankan syariah juga memberikan pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Diharapkan pertumbuhan kedua sektor ini dapat mendukung stabilitas ekonomi dan meningkatkan akses keuangan bagi semua orang di masa depan.